Halo teman-teman, balik lagi sama aku Alan dan Pradana. Dan kali ini aku bakal bahas soal TBK 2020. Babnya itu tentang perbandingan dan kaidah pencacahan. Oke, langsung aja kita langsung ke soal yang pertama. Jadi di sini kita punya nih perbandingan gaji kamu dan dia itu adalah 2:3 gitu kan. Nah, jika gaji mereka masing-masing naik 40.000, perbandingannya itu berubah gitu. Jadi kita punya gini nih. Kamu banding dia itu adalah 2:3. Otomatis di sini dengan sistem perkalian silang ya, kita bisa bilang bahwa 3K itu sama dengan 2D gitu. Nah, sedangkan kita punya nih yang kedua. Kita batasi. Nah, kita yang kedua punya gaji mereka itu masing-masing naik 40.000. K ditambah 40.000 gitu ya. Dibanding D ditambah 40.000. Hasilnya adalah 40:57. Nah, dari sini kita kali silang juga nih. 57K ditambah 2.280 ya. Itu sama dengan 40D ditambah 1.600 gitu. Nah, dari sini nih kita punya bahwa 3K itu kan adalah 2D gitu ya. Berarti aku bisa bilang dong bahwa 40D itu adalah 3 kali 20 ya, berarti 60K ya nggak? Jadi, nah yang di sini nih 40D yang di sini bisa aku ganti pakai 60K nih ceritanya. Berarti di sini kita punya 57K ditambah 2.280 itu sama dengan 60K ditambah 1.600. Nah, tinggal kita geser kanan kiri nih. Jadi kita punya di sini 680.000 itu adalah 60K dikurangi 57K adalah 3K gitu ya. Nah, 3K ini kan sama dengan 2D gitu ya. Berarti di sini kita punya dong. Ini tuh adalah hasil dari 2D atau 3K sama aja gitu. 680.000. Nah, yang ditanyakan di sini adalah gaji dia sekarang berapa? Berarti D-nya berapa gitu kan. Otomatis tinggal kita bagi 2 nih. D adalah 680 bagi 2 adalah 340.000. Beres jawabannya yang A. Sesimpel itu sih buat bab perbandingan. Oke, sekarang kita lanjut nih ke nomor 2. Jadi kita punya perbandingan ukuran gambar dengan ukuran aslinya itu 3:90 di sini ceritanya. Berarti 3 cm atau 3 meter ya di sini. 3 meter dalam seluruhnya dalam gambar itu tuh mewakili 90 meter pada sebenarnya gitu. Jadi kita punya nih kita tulis gambar gini ya, gambar banding asli itu adalah 1:30 atau sama dengan 3:90 ya, sama aja. Nah, dari sini kita juga punya nih. Nah, persegi panjang, kita tuh punya persegi panjang ceritanya. Nah, persegi panjang gini, luasnya itu adalah 810 meter kuadrat. Nah, berarti di sini kan ada panjang dan lebar nih. Nah, lebarnya itu 18 meter. Kita punya lebar itu hal kecil ya, 18 meter. Otomatis kita punya nih di sini. Luas itu kan adalah panjang kali lebar gitu. Berarti panjangnya adalah luas banding lebar gitu kan. Luasnya itu adalah 810 meter kuadrat dibagi lebarnya adalah 18 meter gitu. Jadi meternya kita bisa coret nih, coret gitu kan. 18 sama 810 itu bisa kita coret nih. Berarti kita bagi 9 semua nih ceritanya. Jadi ini 90 gitu ya. Bagi ini 92 berarti adalah 45 meter. Nah, di sini berarti kita udah punya nih. Panjangnya adalah 45 meter gitu kan. Nah, yang ditanyakan adalah panjang pada gambar gitu kan. Kalau pada gambarnya itu adalah 1, pada aslinya itu 30 gitu. Berarti bisa kita bilang nih 30 pada gambar itu sama dengan 1A gitu. Sedangkan kita punya nih A-nya itu adalah 45 gitu kan. Berarti 30G itu sama dengan 45 kali 1. Berarti G adalah 45 dibagi 30. Hasilnya adalah 1,5 gitu ya. Dalam kasus ini ya harusnya 1,5 meter karena 3:90. 1 meter pada gambar itu mewakili 30 meter pada sebenarnya. Hanya saja di sini satuannya adalah sentimeter. Jadi kita jawab aja yang E gitu ya. Ini mungkin salah soalnya aja. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini kita punya nih perbandingan usia Tono dengan ayahnya 5 tahun lalu itu adalah 1:3 gitu ya. Tahun ini selisih keduanya 30 tahun. Oke, jadi kita punya nih persamaan pertama, perbandingan usia Tono dengan ayahnya 5 tahun lalu.
Tono min 5 banding ayah min 5 itu adalah 1:3 gitu kan. Berarti dengan perkalian silang ya, 3T min 15 itu adalah A min 5. Nah loh, berarti kita punya nih di sini A itu adalah 3T min 10 gitu. Sedangkan kita punya di sini yang kedua ya, selisih keduanya adalah 30 tahun pada tahun ini gitu. Berarti ayah dikurangi Tono itu adalah 30 gitu. Berarti ayah adalah Tono plus 30. Nah, kita udah punya nih masing-masing variabel A, persamaan dari variabel A1 dan persamaan dari variabel A2 gitu kan. Berarti kita bisa samakan dong antara 3T min 10 itu sama dengan T plus 30 gitu. Berarti kita punya nih 2T adalah 40 dan T-nya adalah 20. Udah nih ketemu. Dari sini kita kan yang ditanya itu berapakah usia Tono dan ayahnya 10 tahun lagi. Nah, yang perlu diperhatikan kalau misalnya T doang gini, ini berarti usia pada saat itu gitu ya. Berarti pada 10 tahun lagi usia Tono itu adalah 30 tahun. Jawabannya yang B. Oke, sesimpel itu sih. Kita next aja ke soal berikutnya. Nah, di sini kita punya nih sebanyak 9 orang pekerja itu bisa menyelesaikan sebuah proyek dalam 48 hari. Jadi kita nulisnya gini, 9 orang itu bisa menyelesaikan dalam 48 hari gitu kan. Nah, jika pekerjaan itu harus dipercepat 3 minggu, nah maka tambahan pekerja dalam dalam notes ya, tambahan pekerja gitu. Berarti ini kan X orang, kita belum tahu nih X-nya itu berapa gitu kan. Ini menjadi harus 48 dikurangi 3 minggu. 3 minggu adalah 21. Berarti 48 kurangi 21 adalah 27 hari. Jadi pekerjaannya itu harus diselesaikan dalam 27 hari. Nah, yang perlu kita lihat nih di sini, harinya yang dibutuhkan itu adalah berkurang kan, minus. Dan jumlahnya pekerja yang dibutuhkan itu nambah gitu. Berarti otomatis kita harus menggunakan perbandingan berbalik nilai di sini. Perbandingan berbalik nilai itu kita tinggal balik aja yang ini. Gitu. Kita baliknya jadi gini. X per 9 bukan 9 per X adalah 48 per 27. Nah, ini tetap nih urutannya 48 di atas gitu ya. Berarti otomatis kita punya nih X adalah 48 dikali 9 bagi 27. Nah, loh, dari sini kita bisa coret-coret nih gitu kan. Kita bisa coret-coret, seret-seret gitu. 3 gitu ya. 48 bagi 3 itu adalah 16. Nah, udah nih, berarti pekerjanya, total pekerja yang dibutuhkan adalah 16 orang. Tapi yang ditanyakan di sini adalah tambahan pekerjanya gitu. Berarti tambahan pekerja atau TP gitu ya, katakanlah berarti adalah 16 dikurangi 9. Berarti 7 orang nih. Ini jawabannya gitu. Ini aku hapus dulu. Jawabannya adalah 7. Sesimpel itu sebenarnya buat matematika. Oke, kita next ke soal berikutnya. Suatu pekerjaan ini dapat diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 30 hari, itu ceritanya di sini. Ini sama aja kayak tadi. Berarti kita tulis dulu nih, kita biasakan memodelkannya dulu. 8 orang itu bisa menyelesaikan dalam waktu 30 hari gitu kan. Nah, jika 2 orang bergabung menyelesaikan pekerjaan yang sama gitu kan, berarti total pekerjaannya jadi 10 orang nih di sini. Maka waktu yang dapat dihemat itu berapa gitu kan. Nah, berarti X hari. Yang perlu kita tahu di sini orangnya itu nambah gitu kan. Tapi jumlah harinya pasti berkurang dong karena tenaga kerjanya itu nambah gitu. Berarti kita harus pakai perbandingan berbalik nilai. Nah, berarti kita punya nih di sini 10 per 8 itu adalah 30 per X gitu ya. Berarti di sini kita punya X adalah 30 kali 8 bagi 10. Nah, hasilnya adalah 24 hari. Nah, kita lihat nih yang ditanya. Waktu yang dapat dihemat adalah berapa? Yang harusnya 30 hari jadi 24 hari. Berarti hematnya adalah 6 hari dong. Gitu. Jawabannya yang sesimpel itu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, di sini kita punya nih. Ada siswa laki-laki itu 32 gitu. Kita tulis dulu. Siswa laki-laki SL itu adalah 32 gitu ya. Dan siswa perempuannya itu adalah 20. Berarti SP gitu ya adalah 20. Nah, jika peserta kerja bakti ditambah beberapa guru laki-laki dan guru perempuan gitu ya, totalnya itu adalah perbandingannya itu jadi 3:4 antara laki-laki sama perempuannya gitu. Berarti bisa kita bilang dong, jumlah siswa laki-laki 32 ditambah guru laki-laki katakanlah GL gitu ya, dibagi total siswa perempuannya adalah 20 ditambah
guru perempuannya tuh GP gitu, itu menjadi 3:4 gitu ya. Nah, yang kita tahu nih segini ini, yang kita tanyakan di sini ini jumlah seluruh peserta kerja bakti yang mungkin gitu. Berarti yang kita tahu kan berarti SL tambah SP tambah GL tambah GP itu berapa sih gitu kan. Nah, yang jelas di sini SL-nya itu 32 ditambah 20 tambah GL tambah GP gitu kan. Ini berapa gitu kan. Nah, karena ini kalau misalnya kita jabarin sampai pakai cara-cara yang terlalu menjabar itu agak ribet nih. Nah, di sini kita langsung aja pakai logika analitik aja. Jadi di sini kita logikakan ini adalah 3x dan 4x. Sah aja kan kalau misalnya aku tambahin variabel x, tetap aja perbandingannya itu 3:4 gitu. Nggak merubah nilai. Maka otomatis kita punya nih 32 tambah GL itu adalah 3x gitu kan. Sedangkan kita punya 20 tambah GP itu adalah 4x gitu. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah si ini kan. Gitu. Yang ditanyakan adalah 32 tambah 20 tambah GL tambah GP itu berapa gitu kan. Bisa kita arrange dong, bisa kita acak lagi. Jadi 32 tambah GL ditambah 20 tambah GP itu hasilnya adalah berapa gitu kan. Sedangkan kita punya nih 32 tambah GL itu adalah 3x, 20 tambah GP itu adalah 4x. Dijumlah gitu kan. Dijumlah berarti hasilnya adalah 7x. Nah, maksudnya dari 7x itu apa? Artinya total keseluruhannya adalah yang kelipatan 7 gitu. X-nya itu adalah kelipatan 7 gitu. Berarti kita cari aja di soal ini, di pilihan ini, mana sih yang kelipatan 7 gitu kan. Sekarang kita cek 86 bagi 7 bisa nggak? Ternyata nggak habis dibagi gitu kan. Ini kan berarti 12, sekian gitu ya. Nah, yang 84 kita cek nih, 84 itu ternyata habis dibagi 7, hasilnya adalah 12 gitu kan. Yang 81 nggak habis dibagi 7, 11, sekian, ya nggak? 11,xx gitu. Jadi ini enggak nih, seret gitu. Yang jelas yang B, karena dia adalah kelipatan dari 7 gitu. Cara simpelnya kayak gitu tuh. Jadi matematika nggak usah dibuat rumit, tinggal logikain aja gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bab kaidah pencacahan. Oke, sebelum kita lanjut nih, aku mau kasih tahu bahwa 0 itu termasuk angka genap. Karena angka genap itu secara definisi itu angka yang habis dibagi 2 gitu. Sedangkan 0 bagi 2 adalah 0 habis gitu. Jadi kita bisa bilang secara definisi matematika 0 itu adalah angka genap gitu ya. Nah, kita arrange nih di sini. Kata sandi 4 simbol disusun dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan ketentuan sebagai berikut ya. Nah, banyaknya semua kata sandi yang bisa disusun. Berarti ini boleh berulang dong. Banyaknya semua kata sandi yang bisa disusun. Gak ada kata-kata bahwa ini tuh gak boleh berulang, atau ini tuh harus berbeda antara digit satu dengan digit yang lain gitu. Berarti kita tulis dulu nih 4 huruf gitu ya, 4 digit. Nah, di sini angka pertama adalah angka genap gitu ya. Berarti 0, 2, 4, 6, 8 gitu ya. Nah, angka kedua berasal dari 0, 1, 2, 4, 6. 0, 1, 2, 4, 6. Nah, huruf pertama adalah huruf vokal bukan U. Berarti A, I, U, E, O kecuali U. A, I, E, O doang. A, I, E, dan O gitu ya. Nah, ini huruf keduanya adalah E gitu kan. Berarti jawabannya adalah 5 kali 4. Karena yang bisa dipakai adalah 4 huruf gitu ya. Ini 5, ini 1 gitu kan. Karena E doang 1 gitu. Berarti hasilnya adalah 100 seharusnya gitu kan. Seharusnya adalah 100 gitu. Nah, mungkin di sini ada terjadi kesalahan soal. Jadi mungkin yang maksud adalah nggak boleh berulang gitu. Jadi kalau nggak boleh berulang gimana gitu. Ini dalam kasus tadi kan ini boleh berulang ya. Nah, kalau nggak boleh berulang gimana? Kalau nggak boleh berulang, kita harus cek nih apa yang sama. Di sini yang sama adalah 0, 2, 4, dan 6. Gini kan, ini juga 0, 2, 4, dan 6. Berarti harus kita ambil dulu nih. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Yang cara pertama, ini digit 1 gitu ya. Cara 1. Nah, angka pertama itu genap. Kita tulis dulu nih. Angka pertamanya itu adalah 0, 2, 4, 6, dan 8 gitu ya.
Nah, angka kedua berasal dari 0, 1, 2, 4, 6 gitu ya. Jadi kita pakai 0, 1, 2, 4, 6 gitu ya. Nah, huruf pertama bukan U gitu. Berarti A, I, dan O. Kenapa E nggak masuk? Karena E udah dipakai di huruf kedua gitu ya. Berarti ini udah jelas nih, ini 1 digit, ini 3 digit. Nah, yang jadi fokus kita ini ada di digit ketiga dan digit pertama nih. Gimana cara mengarrange kita gitu. Karena di sini ada yang sama nih, 0246, 0246. Kita cari kemungkinannya dulu buat kalau misalnya 0, 2, 4, dan 6 itu udah dipakai di digit pertama gitu. Jadi 8 kita hapus dulu nih gitu. Semisal 0 dipakai di digit pertama gitu ya, ini nggak bisa dipakai dong, ya nggak? Berarti kita punya nih di sini ada 4 digit nih, dan di yang digit ketiga ada 4 digit lagi. 16 kali 3 adalah 48 gitu ya. Nah, ini adalah 48 cara. Ini adalah step pertamanya nih. Ini untuk angka digit pertama itu kalau misalnya angka digit pertamanya 0, 2, 4, atau 6. Nah, sedangkan digit pertama tadi kan ada 8. Jadi kita hitung lagi nih gitu. Kalau 8-nya termasuk gimana? Gitu kan. Ini contoh buat 8 doang. Digit pertama itu 1 gitu ya. Oke. Nah, di sini E doang udah pasti berarti 1 ya. Ini ada A, I, dan O berarti ada 3. Nah, di sini di digit ketiga ini tuh ada 0, 1, 2, 4, dan 6 gitu kan. 0, 1, 2, 4, dan 6. Nggak masalah nih kalau misalnya 8 dipakai, ya semuanya juga bisa dipakai gitu kan. Berarti kita bisa punya di sini adalah 5 digit yang bisa dipakai gitu ya. Berarti otomatis di sini adalah 15 cara gitu. Ada 15 cara. Kalau yang awalnya 8, kalau yang awalnya 0, 2, 4, atau 6, ada 48 cara di sini ya. Nah, berarti kemungkinan banyak cara yang berbeda adalah 48 ditambah 15 adalah 63 gitu ya. Jawabannya sebenarnya yang D. Mungkin ini kesalahan soal. Kalau misalnya nggak disebutkan bahwa ini nggak boleh berulang gitu, berarti dia boleh berulang gitu ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, kita next ke soal 37 nih di sini. Kata sandi 4 simbol disusun dari 2 angka dan 2 huruf seperti tadi ya, berarti ada 4 digit nih. Kita bikin garis dulu. Nah, angka pertama adalah angka ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, dan 9 gitu ya. Angka kedua berasal dari 0, 2, 5, 8. 0, 2, 5, dan 8. Huruf pertama adalah huruf vokal bukan A, berarti ada I, U, E, dan O. Dan huruf keduanya O gitu kan. Nah, di sini banyaknya semua kata sandi yang bisa disusun. Nah, dia nggak menyebutkan di bawah dia nggak boleh berulang atau harus berbeda gitu ya. Berarti ini boleh nih berbeda gitu. Tinggal kita masukin aja. Ini ada 5 nih, ada 5 angka. Di sini ada 4 huruf, di sini ada 4 angka, dan di sini ada 1 huruf gitu ya. Berarti 5 kali 4 kali 4, jawabannya adalah 80 cara. Nah, ini jawabannya yang C gitu ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, di sini ada nih sebuah kode rahasia terdiri dari 4 digit. Digit pertama itu huruf vokal bukan U, digit kedua diisi angka genap. Yang enaknya nih kita bikin garisnya dulu deh, gitu. Nah, di sini disebutkan jika setiap digit harus berbeda, berarti nggak boleh ada perulangan nih di sini, gitu. Contoh berulang itu gimana sih? Contoh nih, aku punya kata sandi 2, 2, 4, 4. Nah, ini 2 dan 2 itu berulang. Ini nggak boleh nih, gitu. Kalau dalam kasus ini ya. Berarti di sini kita tulis aja dulu. Digit pertama diisi huruf vokal bukan U. Huruf vokal kan ada A, I, U, E, O. Berarti selain U, A, I, E, dan O gitu ya. Terus di digit ketiga diisi huruf vokal A gitu. Oh, ternyata A-nya udah dipakai nih di digit ketiga. Berarti yang di digit pertama kita hapus gitu. Nah, digit kedua diisi angka genap. Ingat, angka genap 0 termasuk gitu ya. Berarti 0, 2, 4, 6, dan 8 gitu. Nah, di digit keempat diisi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Ternyata di sini angka 2 itu udah kepake gitu kan. Ada yang sama nih. Ada angka 0, 2, 4. Di sini juga ada 0, 2, 4 gitu kan. Otomatis kita harus hapus dulu nih yang di depan gitu.
Yang 6 sama 8 kita hapus dulu gitu. Kita pakai beda kemungkinan. Nah, di sini tinggal kita masukin aja. Ada 3, ada 3, ada 1, dan di sini kita hapus salah satu ya, yang di sini karena di sini ada 0, di sini nggak boleh 0 gitu. Kita berarti tinggal sisa 5 huruf gitu. Berarti di sini ada 9 kali 5 45 cara gitu. Ada 45 cara. Nah, tinggal nih kita bikin lagi kemungkinan yang kedua. Kalau misalnya 6 dan 8 itu dipakai di digit kedua gitu kan. Di digit pertama ada I, E, dan O, digit ketiga itu A. Di sini ada 6, 8, dan di digit kelima di digit keempat ini ada 0, 1 sampai 5 nih. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Tinggal kita masukin aja 3, 2, 1, dan di sini ada 6 gitu ya. Berarti 6 kali 6 adalah 36 gitu. Nah, di sini berarti ada 36 cara. Tinggal masukin aja nih ke sini. 45 tambah 36 berapa? 45 ditambah 36 gitu kan. Ini ada berapa? Jawabannya adalah 81 cara gitu ya. Di sini berarti adalah 81 cara. Oke. Kalau misalnya ada yang sama-sama kayak gitu, yang depan hapus dulu gitu. Terus masukin lagi ke kemungkinan berikutnya, oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini agak seru nih. Jadi kita punya nih suatu password terdiri dari 4 karakter atau 4 digit gitu kan. Dengan susunan angka huruf gitu. Jika angka pertama ganjil, angka kedua salah satu di antara itu, kita tulis aja dulu. Ada 4 digit di sini. Gitu kan. Nah, digit pertama, jika angka pertama itu ganjil gitu. Ini kan tadi susunannya itu angka huruf gitu ya. Nah, di sini angka pertama itu ganjil 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Nah, angka kedua salah satu di antara 0 sampai 8 ini. Berarti 0, 2, 3, 4, 5, dan 8 gitu ya. Kemudian huruf pertama bukan A dan huruf keduanya adalah Hi. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Huruf yang dipakai itu bukan huruf vokal, tapi semua huruf gitu ya. Ada 26 digit. Nah, di sini huruf pertama bukan A gitu. Selain A berarti B dan seterusnya sampai Z gitu ya. B dan seterusnya sampai Z itu ada 25 gitu. Dan huruf keduanya adalah Hi gitu kan. Banyak kemungkinan password yang dapat dibentuk. Oh, ternyata ini boleh berulang. Dia nggak menyebutkan nih bahwa ini tuh nggak boleh berulang atau harus berbeda gitu ya. Berarti tinggal kita masukin aja kayak tadi gitu kan. Ini ada 25 huruf. Di sini ada 5 angka. Di sini ada berapa nih? 6 angka ya. Di sini ada 1 angka gitu. Berarti 25 kali 6 150 kali 5 nih gitu. 150 kali 5 berapa? Sorry, berarti jawabannya di sini adalah 750 cara nih gitu. Oke. Kita next ke soal berikutnya. Oke, di soal berikutnya ini kita punya angka 1 2 3 5 6 7 8 9. 4 gak ada ya? 4 gak ada. Akan dipilih 4 angka secara acak. Kita tulis aja gitu kan. 4 digit. Nah, banyak kemungkinan berbeda gitu. Berarti nggak boleh berulang ya. Sehingga jumlah keempat angka tersebut merupakan bilangan genap gini. Nah, keempatnya itu harus bilangan genap. Yang kita tahu di sini kita hapus dulu ini. Ganjil tambah ganjil itu hasilnya berapa? Contoh nih, 1 tambah 1 hasilnya 2. Ternyata hasilnya adalah genap gitu. 1 tambah 3 4, genap juga gitu. Nah, yang kita tahu juga genap tambah genap itu hasilnya juga genap gitu kan. Dan kalau misalnya kita punya ganjil tambah genap berapa? Ganjil tambah genap 2 tambah 1 3. Oh, ternyata ganjil gitu kan. Berarti di sini kita punya nih banyak kemungkinan berbeda sehingga jumlah keempat angka tersebut merupakan bilangan genap gitu kan. Yang kemungkinan yang cuma bisa kita pakai itu adalah ini, ganjil-ganjil sama genap-genap gitu kan. Jadi dari 4 digit ini nih, seret. Nah, yang 2 ini ganjil, yang 2 ini genap gitu kan. Karena kalau misalnya ini ganjil-ganjil hasilnya genap gitu kan. Dan yang 2 terakhir genap-genap hasilnya adalah genap gitu. Berarti kita punya di sini ganjil gitu, ganjil. Di sini ganjil. Hasilnya adalah genap
Nah, di sini adalah genap gitu ya. Di sini juga genap gitu. Berarti hasilnya adalah genap juga. Nah, genap tambah genap, hasilnya tuh genap gitu kan. Oke, udah ketemu nih rumusnya gitu. Tinggal kita arrange lagi. Kita masukin nih ke ini 4 digit gitu. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Tulis aja nih anggotanya itu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini anggota himpunannya. Nah, di digit pertama ini tuh harus ganjil dan ganjil. Digit kedua gitu ya. Berarti di sini ada 1, 3, 5, 7, 9. Karena ini nggak boleh berulang ya di sini. Kan harus berbeda nih. Berarti di sini cuma sisa 3, 5, 7, 9. Dengan anggapan bahwa angka satunya itu udah dipakai nih di digit pertama gitu. Berarti di sini ada 5 digit, di sini ada 4 digit nih gitu. Nah, digit ketiga sama 4 di sini harus angka genap. Yang angka genap di sini berapa? 2, 6 sama 8 gitu kan. Tulis aja 2, 6, 8, di sini 6 sama 8 gitu kan. Berarti tinggal 3, tinggal 2. Kali aja nih. Hasil perkaliannya adalah 20 kali 6, 120. Cara. Nah, jawabannya di sini mungkin adalah ini nih, yang A. Di sini kemungkinannya agak aneh nih, 120 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin kesalahan soal aja. Kalau misalnya kalian ternyata nemu nih jawabannya apa gitu ya, dan aku yang salah, tolong ingetin aja di kolom komentar. Oke? Kita next ke soal berikutnya. Oke, di sini seorang anak mengambil boneka dari 2 kotak yang berbeda. Jika seorang anak mengambil boneka dari kotak 1 dan 2 gitu, maka manakah boneka yang paling mungkin didapat gitu. Nah, dari sini cara cepatnya tinggal cari aja yang paling banyak. Sebenarnya jawabannya adalah 1 berong putih dan 5 anjing putih. Cuma karena di opsi nggak ada, jawabannya kita ambil yang opsi kedua. Nih, 4 sama 4 gitu ya. 2 berong putih, jawabannya adalah yang C. Kenapa begitu? Karena probabilitas, jangan lupa. Ketika dia mengambil dari kotak 1 nih, ini kotak 1 gitu ya, di sini isinya itu ada 10 boneka gitu. Nah, kemungkinan terambil beruang putih adalah 4 dari 10 gitu, alias udah 40% nih gitu. Sedangkan pada saat mengambil boneka kedua gitu ya, di sini kan ada 15 boneka nih ya, 15 boneka. Nah, peluang terambilnya anjing putih itu adalah 5/15 atau setara dengan 33,3% nih. Yang lain itu lebih kecil daripada itu gitu. Jadi sebenarnya jawabannya itu yang 4 sama 5 gitu. Cuma karena di sini di opsi nggak ada gitu ya, mana yang paling mungkin didapat dari opsi-opsi yang ada gitu. Jawabannya adalah yang C. Udah sesimpel itu jawabannya. Mungkin buat kali ini segitu aja. Buat next video aku bakal bahas nih tentang konsep grafik, intercept, terus kita bahas tentang perpotongan, terus kita juga bahas nih tentang logika matematika gitu ya. Oke, see you on next video. Bye bye.